Ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekahnya untuk bertobat. Kak Igun, ini dari mana aja santri-santrinya, santriwati? Banyaknya dari daerah mana aja Pak? Ini Bogor, Cianjur, dari Sumatera ada berapa? Jadi Padang. Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, mesti tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pintar-pintar. Jadi memang yang pintar agama, yang pintar pendidikan-pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak aku diundang-undang orang gitu. Biarin aja, dia sekolah, dia belajar, dia main, ya kan, di lingkungan yang ada. Pak Ustadz, ini ada syaratnya harus hafal berapa juz? Jadi anak-anak sekarang sini paling hebat berapa juz? Ada yang hafal 5 juz. Total udah berapa kayak itu? Totalnya ada 100-an. Pembagiannya berapa laki berapa perempuan? Titik-titik. Aigun ini kan ada sekolahnya juga, mungkin Aigun sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu Kalau Aigun? saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting. Dan nanti juga ada penyaluran bakat, jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercubuana. Ya itu udah solid. Nanti kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercubuana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Nggak usah pusing lagi kuliah. Aigun misalnya nanti salah satu dari sini ada yang pengen jadi desainer. Oh nggak ada masalah, mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. Karena di brand kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat anak-anak. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA aja. Kak Igun, selain memberikan bantuan dana, biaya, nah untuk pakaian atau seragamnya dilibatkan juga nggak Kak Igun? Oh ya iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapin sama Mangja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya gitu. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria, ya karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup, ya. Jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah, ya. Karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih, buat aku udah luar biasa banget. Aigun berarti ini gratis.